Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang per VLAN spanning tree atau PVSTP. Nah, seperti namanya, PVSTP ini yaitu gunanya untuk mengetahui informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN-nya. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba pada VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba buat VLAN kedua dan ketiga. Oke, kemudian kita cek do show spanning tree. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada VLAN pertama, informasi tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini, kita bikin semuanya terang karena ini akan menjabarkan per VLAN. Kita coba setting interface range FA01 sampai FA02. Switch port mode terang. Oke, itu untuk switch ketiga ya, teman-teman. Kemudian kita setting di switch pertama, kita masuk pada konfigurasi. Kemudian kita ketik interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang, dan kita lalu bikin VLAN 2 dan 3-nya ya teman-teman. Oke, dan selesai. Kemudian kita coba setting di switch kedua ini. Kita ketik conf t, kemudian ketik interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Setelah itu kita buat VLAN-nya, di sini VLAN 1. Oke, sudah dibuat. Nah, di sini kita coba cek apakah informasi per VLAN spanning tree-nya sudah ada. Kita coba buktikan do show spanning tree. Enter. Nah, di sini bisa dilihat info spanning tree pertama, kemudian kita spasi di sini VLAN yang kedua, dan kita cek yang VLAN ketiga. Di sini belum dibuat ya teman-teman. Kita cek dulu do show VLAN brief, dan di sini belum ada VLAN 3-nya. Kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 3. Oke, setelah itu kita coba cek lagi do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN 3-nya, teman-teman. Di sini ada informasinya ya. Kita coba di switch 3, do show spanning tree, dan di sini info VLAN kedua, ini VLAN ke-1, dan di sini VLAN ketiga. Sampai sini sudah paham ya teman-teman tentang per VLAN spanning tree-nya. Untuk video selanjutnya, kita akan mencoba manipulasi root bridge pada tiap-tiap VLAN-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba memanipulasi root bridge pada tiap-tiap VLAN-nya. Nah, untuk VLAN 1, root bridge-nya ini masih tetap pada switch kedua ya teman-teman. Namun, untuk VLAN 2, kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada di salah satunya. Di sini misalkan kita mempunyai sebuah dua komputer pada tiap-tiap switch. Misalkan di sini kita menambahkan warna kuning. Nah, di sini di PC 0 akan menjadi VLAN yang pertama. Kemudian yang di PC 1 akan menjadi VLAN kedua yang warna biru ini. Dan di switch 2 akan menjadi VLAN kedua, dan PC 3 akan menjadi VLAN pertama. Oke, misalkan di VLAN pertama ingin mengirimkan paket pada VLAN pertama juga. Nah, sudah pasti itu akan lewat link utama di sini, yaitu lewat FA01 baru akan sampai ke PC 3. Sama halnya dengan VLAN 2, ketika ingin mengirim ke VLAN 2 maka lewatnya juga lewat link yang sama. Jadi di bagian sini itu tidak dilewati. Nah, karena itu misalkan untuk VLAN pertama akan lewat di sini di FA01. Dan untuk VLAN kedua nanti akan lewat dari switch 2, kemudian ke switch 3, dan lewat di switch 1. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi di VLAN kedua artinya di salah satu port di sini akan di-blocking ya teman-teman. Nah, untuk memblocking itu artinya kita harus bikin root bridge pada VLAN kedua ini, yaitu root bridge-nya adalah switch juga. Kita coba pinggirkan dulu namanya. Oke, kita perhitungkan kembali. Nah, teman-teman tahu kan bahwa untuk menjadi root bridge itu pada dua portnya akan menjadi designated port atau up. Lalu di sini di switch 1 FA02-nya yang menuju root bridge menjadi root port. Dan untuk di switch 2 pada FA02 juga akan menjadi root port. Berarti di port 01 antara switch 2 dan switch 1 itu akan menjadi alternate port. Kita coba konfigurasi di switch 3. Kita masukkan spanning tree VLAN 2. Kita coba yang ini, yang priority 2578, kemudian kita enter. Kemudian kita coba fast time forward saja teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang lampunya sudah menyala. Nah, kenapa menyala? Kita coba buktikan di sini. Do show spanning tree. Teman-teman di sini fokus pada VLAN 2 ya. Dan di sini dilihat bahwa this bridge is the root, yang artinya switch ketiga ini pada VLAN kedua menjadi root bridge.
Dan di sini FA01 dan FA02-nya itu adalah designated port. Oke, kita coba cek di switch pertama, do show spanning tree. Kita fokus ke VLAN 2. Nah, di VLAN 2 dikatakan bahwa FA02-nya menjadi root bridge. Oke, kemudian kita cek di switch kedua, show spanning tree. Dan kita lihat pada VLAN kedua, dan di sini bisa dilihat bahwa FA02-nya itu menjadi root port. Dan untuk FA01 ini akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil. Di switch kedua MAC address-nya 1 dan di switch 1 MAC address-nya 10. Berarti yang menang adalah switch kedua. Nah, nanti yang di blok itu adalah FA01 pada switch pertama. Kita coba lihat. Oke, dan di sini teman-teman bisa dilihat bahwa FA01 menjadi alternate port, yang artinya portnya di blocking untuk menjadi VLAN 1 pada VLAN kedua. Di blocking untuk VLSN 1 pada VLAN kedua. Itu ya teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Nah teman-teman tahu bahwa di VLAN 2 itu kita sudah bikin settingan pada switch ketiga, yaitu menjadi root bridge. Dan untuk VLAN 1 itu root bridge-nya pada VLAN kedua. Kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Kita coba hubungkan dulu per komputernya. Setelah terhubung, kita langsung konfigurasi IP-nya. Misalkan pada PC1 ini kita masukkan 10.10.10.1 dan subnet masknya default. Kemudian di PC0 yaitu 20.20.20.1. Di PC 2 10.10.10.2 dan di PC 3 20.20.20.2. Oke, selesai ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan VLAN-VLAN-nya. Di sini untuk switch kedua kita masukkan di sini FA04-nya ini akan menjadi VLAN 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita ketik interface FA04, kemudian kita switch port mode access, switch port access VLAN 2. Itu untuk switch kedua ya teman-teman. Kemudian kita akan setting switch 1, interface FA04, switch port mode access, switch port access VLAN 2. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 2 sudah masuk pada FA04 ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai pengujian pingnya pada tiap-tiap komputernya teman-teman. Di sini kita coba masuk pada real simulation. Misalkan PC0 akan mengirimkan paket ke VLAN keduanya. Kita coba saja. Teman-teman tahu kan bahwa di sini akan mengirimkan paket ARP yang artinya MAC address-nya belum kenalan. Nah, untuk VLAN kedua itu jalurnya melewati switch ketiga lalu di switch pertama. Oke, kita coba buktikan. Oke, dan di sini bisa dilihat sudah kenalan ya teman-teman. Baru akan dikirimkan paket ICMP-nya. Kemudian diterima, setelah itu akan dibalas kembali dan di sini akan tertulis successful. Oke, kemudian kita akan coba di VLAN pertamanya. Artinya bahwa VLAN pertama itu akan melewati link utamanya, yaitu dari switch kedua ke melewati FA01, kemudian diterima dengan switch pertama di FA01, akan dikirimkan ke PC2 nya. Oke, kita kirimkan. Kita klik lagi. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian akan dibalas kembali. Lalu setelah itu dikembalikan dan akan mengirimkan paket ICMP. Kemudian kembali lagi lalu dibalas. Dan di sini kelihatan successful yang artinya berhasil. Begitu ya teman-teman untuk pengujiannya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang STP2 switch. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba STP2 switch. Oke, misalkan kita di sini menambahkan switch baru, kita masukkan 2 buah switch, kita pakai yang 2960. Oke, kemudian kita tambahkan interface-nya. Oke, dan di sini ada kliennya ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba hubungkan dengan kabel. Lalu kita akan coba konfigurasi pada FA01 dan FA02-nya agar menjadi terang. Oke, kita ke switch 0, lalu ke menu CLI. Kemudian kita ketikkan interface range FA01 sampai 2, kemudian switch port mode terang. Kita enter. Oke, switch 1, interface range FA02, switch port mode terang. Dan di sini sudah selesai teman-teman. Nah, pada video kemarin kita sudah membahas tentang
tentang spanning tree pada dua switch. Misalkan di sini pada FA01 adalah link utamanya, lalu ingin membuat link cadangannya dengan menggunakan FA02 agar jika FA01-nya mati atau putus, itu akan bisa diganti dengan FA02. Teman-teman tahu bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, yang artinya bahwa ada port yang di-blocking. Dalam hal ini, kita tahu bahwa yang di-blocking adalah FA02 pada switch kedua. Oke, kita akan melakukan perhitungan spanning tree-nya ya teman-teman. Untuk melakukan perhitungan STP-nya, awal-awal kita harus mencari root bridge-nya. Yang untuk mencari root bridge itu dilihat dari bridge ID-nya, dan bridge ID itu dilihat dari priority terkecil atau MAC address yang terkecil. Oke, dalam hal ini karena priority-nya sama, maka kita akan menggunakan MAC address yang terkecil. Langsung saja kita cari. Di sini switch pertama kita keluar dulu dan ketikkan show interface VLAN 1. Nah, di sini MAC address-nya ini ya teman-teman untuk switch 1. Oke, kita coba cari MAC address dari switch kedua, show interface VLAN 1. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah MAC address di switch kedua. Nah, bisa dilihat bahwa di sini untuk MAC address yang terkecil adalah switch kedua. Karena switch 1 itu OOD00D0 yang artinya itu 130, dan switch 2 yaitu 0060 yang artinya itu 60. Berarti root bridge itu untuk switch 2 dan semua portnya adalah designated. Dan untuk switch 1 ini portnya adalah root port. Di sini ada aturan baru, yaitu jika costnya sama yaitu 19, artinya kita akan mencari root portnya adalah interface yang terkecil. Untuk FA01 dan FA02 port terkecilnya adalah FA01. Berarti untuk root port adalah FA01 dan alternate port adalah FA02. Teman-teman, untuk yang seperti itu tidak berlaku pada topologi 3 switch. Misalkan untuk switch 1 untuk menjadi RB atau root bridge, lalu sisanya menjadi non-root bridge. Dan misalkan di sini untuk switch 3 berarti yang di blocking di F2 dan di VLAN 1. Nah, untuk VLAN 1 itu costnya adalah 19. Kalau di FA02 itu berarti 19 dari FA02 ke switch 1 nambah lagi 19, lalu dari sininya ke root bridge-nya ditambah juga 19, yang jadinya costnya menjadi 38 untuk di FA02-nya. Berarti tidak berlaku seperti ini di switch topologi 3. Itu ya teman-teman untuk STP pada dua switch. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang manipulasi spanning tree pada dua switch. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan memanipulasi spanning tree pada dua switch. Oke, misalkan di switch 2 pada port FA01-nya ingin di blocking, yang harus dicari awal-awal adalah RB-nya atau root bridge-nya. Oke, kita pindah root bridge-nya dari switch 2 ke switch 1 karena di switch 2 ini semua portnya akan menjadi designated port. Oke, langsung saja kita ke switch 1, kemudian kita konfigurasi spanning tree VLAN 1. Kita tanda tanya dulu. Nah, di sini ada tulisan root yang artinya sama saja mengganti priority, tapi tidak perlu mengetikkan angkanya. Oke, kita langsung saja ketikkan spanning tree VLAN 1 root, kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada tulisan primary dan secondary. Nah, primary itu switch 1 nantinya akan menjadi root bridge, kemudian secondary itu artinya switch 1 akan menjadi non-root bridge. Oke, kita masukkan primary dulu, kemudian enter. Oke, kita cek do show span. Dan di sini root ID-nya menjadi 24577. Kita tahu bahwa defaultnya 23768. Tapi di sini diganti menjadi 24577 karena kita mengetik primary tadi. Di sini ada tulisan this bridge is the root yang artinya switch-nya menjadi root bridge. Dan port-portnya menjadi designated port. Dan FA02 pada switch 2 menjadi alternate port, kemudian FA01-nya menjadi root port. Nah, dalam hal ini kita ingin FA01-nya menjadi alternate port. Di situ kita akan mengkonfigurasi costnya. Kita ke switch 2, kita ke konfigurasi terminal, dan kita ketikkan interface FA01. Di sini kita ketik speed, kita pilih yang 10 saja, enter, kemudian kita exit. Oke, kita cek do show span. Nah, di sini ada tulisannya listening.
ya teman-teman, untuk BLK artinya blocking. Nah, listening artinya menyesuaikan portnya. Kita time forward saja dan sudah hijau. Kita cek lagi, do show span dan sudah forward. Oke, sekarang FA01 pada switch 2 menjadi alternate port atau yang di blocking, dan FA02 nya menjadi root port. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang STP port status. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang STP port status. STP port status itu artinya setiap kita menghubungkan pada switch atau router nantinya akan menjadi warna orange. Nah, untuk menjadi warna hijau akan memakan beberapa waktu. Dan di sini kita akan menyalakannya. Oke, di sini ada yang namanya listening. Listening itu artinya yang mempelajari spanning tree-nya. Apakah itu looping, lancar atau tidak. Nah, listening itu membutuhkan waktu 15 detik. Nah, setelah melakukan tahap listening, akan lanjut melakukan tahap learning, yang artinya mempelajari spanning tree sekaligus MAC address-nya. Waktunya sama ya teman-teman, 15 detik. Nah, setelah melewati kedua proses itu, barulah akan menjadi forwarding, atau paket itu bisa dikirimkan. Kita coba misalkan di sini kabelnya dicabut, lalu nyalakan pada FA03. Kita masuk ke switch 1, kita do show span. Dan di sini statusnya listening. Oke, kita ke atas, kita tunggu. Kita coba lihat sampai learning ya teman-teman. Oke, dan di sini sudah learning. Jadi kita coba lagi ke atas, dan baru di sini sudah menjadi forwarding dan menjadi hijau, yang artinya sudah bisa mengirimkan paketnya. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba spanning tree port fast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba spanning tree port fast. Spanning tree port fast artinya itu kita akan skip tahap listening dan learningnya. Untuk port fast ini berlaku pada yang menyambung ke komputer. Oke, kita coba langsung saja. Pada PC 5 ini di FA03 nya menjadi port fast. Kita coba di switch interface FA03 dan kita ketik spanning tree port fast dan enter. Oke teman-teman, di sini sudah diberitahu kalau FA03 sudah menjadi port fast, tapi akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking itu harus melewati tahap listening dan learning. Selain trunking itu bisa menggunakan port fast. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa di sini saat kita mencabut lalu mencolokkan kembali kabelnya itu akan berwarna orange. Nah, untuk kali ini karena sudah menjadi port fast itu tidak akan menjadi orange. Kita coba cabut, kemudian kita coba sambungkan ke FA03. Oke, dan di sini bisa dilihat bahwa lampunya hijau bukan orange lagi. Berarti tahap listening dan learning itu sudah di skip atau dilewati. Misalkan kita di PC 4 cabut dulu kabelnya, kemudian hubungkan lagi ke FA03, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa kabelnya menjadi orange ya teman-teman, karena belum kita setting port fast. Kita harus menunggu selama 30 detik baru agar menjadi forwarding. Nah, karena portnya terhubung ke PC atau komputer, kita tidak perlu ke tahap listening dan learning. Oke, kita langsung saja konfigurasi. Di switch 1 kita ketik interface FA03 spanning tree port fast, enter. Di sini kita juga diberi peringatan ya bahwa FA03 sudah menjadi port fast, tapi hanya akan berefek jika interface tersebut bukan trunking. Jadi tahu bahwa awal-awal saat kita mencabut lalu menghubungkan kembali itu akan menjadi warna orange. Nah, di sini port fastnya kita coba hubungkan ke FA03 dan sekarang melewati kedua tahap itu dan sudah langsung forwarding ya teman-teman. Itu untuk spanning tree port fast. Oke teman-teman, itu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.